Shalom Bapak Ibu Saudara. Betapa besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Mari kita mau menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mencintai kita. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah ditinggal sendiri oleh Tuhan. Kami yang sangat mengasihi-Mu Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami bagi Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari engkau yang percaya sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas
Sembahlah Yesus. Oh Jesus, kami mau menyenangkan-Mu. Kami rela menghamba kepada-Mu. Kami sujud Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Dia. Ajari kami untuk memahami Engkau Tuhan. Kami mau setia Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Yesus. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Puji Tuhan, Shalom. Kita dipertemukan kembali dalam kesempatan ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema lebih daripada pemenang, more than conqueror. Dengan subtema yaitu Tuhan Yesus pembela kita. Kunci kemenangan kita adalah nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus pembela kita, yang kasih-Nya tidak usah diragukan lagi. Kasih-Nya tetap bagi kita hari ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu tetap tidak berubah. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah. Kuasa-Mu tidak berubah. Pimpinanmu, tuntunanmu tidak berubah. Dan aku berdoa saat ini dalam nama Yesus. Roh-roh apapun yang mengganggu pikiran kami, mengganggu keadaan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Nyala engkau iblis. Dan aku percaya bahwa aku saat ini berdiri di tempat yang kudus. Bagaimana Musa dan para nabi, kami ada di hadirat Allah yang kudus. Tuhan berbicara kepada kami. Teguhkan iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan sebagai umat Tuhan di zaman sekarang ini tidak mudah. Abad 20, saudara, umat Kristen menghadapi tantangan dari ideologi komunis. 250 juta dibantai di kem-kem komunis, baik di Tiongkok maupun di Rusia dan di tempat yang lain. Artinya apa? Bahwa martir-martir orang Kristen yang menjadi domba-domba sembelihan itu masih ada sampai hari ini. Horor
sesuatu yang menakutkan. Pembantaian-pembantaian yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di abad 21. Menakutkan. Ada teman saya mengirimkan video-video yang sangat mengerikan tentang pembantaian-pembantaian terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen tempat-tempat tertentu. Saudara, siapakah pembela kita? Apa kita lari kepada pengadilan internasional? Kita lari kepada pengadilan dunia? Apa kita lari kepada government, kepada NGO? Apa kita lari kepada orang kaya? Kepada siapa kita lari? Tuhan Yesus adalah pembela kita. Saudara, ayat ini mengatakan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Rupanya ada orang-orang yang menggugat pilihan Allah. Ini orang Kristen ini bukan pilihan Allah. Orang Kristen ini omong kosong. Orang Kristen ini tidak real. Banyak yang munafik. Orang Kristen ini yang agamawi saja. Dan memang betul saudara, di barat dikatakan post-Kristen. Kebudayaan yang post-Kristen. Liberal dan bebas. Saudara punya kasih Tuhan. Memang ada yang menggugat. Karena apa? Karena juga banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak ada Kristusnya. Berarti Kristen palsu. Bukan Kristen tanpa nama. Anonim Kristen, tapi ini Kristen yang sudah palsu, saudara. Saya berdoa, saudara bukan termasuk dalamnya. Kita adalah Kristen yang sungguh. Kalau kita digugat, dalam ayat ini mengatakan Allah yang membela kita. Tuhan Yesus yang membela kita. Allah yang membenarkan kita. Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Dia telah mati di tempat kita. Tidak ada hukuman lagi yang layak bagi kita. Yaitu hukuman neraka, hukuman murka Allah. Kita adalah orang-orang yang sungguh merdeka. Dan Kristus tidak mati di sana. Tetapi Kristus bangkit. Ia telah bangkit. Artinya apa? Dia menang terhadap kematian. Musuh manusia yang terbesar adalah kematian. Kristus telah mengalahkan kematian. Itulah pembela kita. Dan sekarang pembela kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pembela kita, menjadi imam besar kita, menjadi mediator. Kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita minta pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita minta kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita minta kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, tetap pandang tahta itu di mana Kristus menjadi pembela kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, serangan, penindasan, kesesakan, penganiayaan itu bisa terjadi kepada setiap orang Kristen di mana saja dan kapan saja. Dan ini dialami oleh orang Kristen. Waktu saya mengatakan ini, saya menangis. Dan saya berdoa, Tuhan tolong orang Kristen dimanapun berada. Yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami penderitaan karena mengikut Engkau. Kadang-kadang ada seorang yang nelpon saya berkata, Pak, ketika saya menjadi orang Kristen, kemudian saya diusir dari kampung saya. Dan harus bagaimana? Kemudian saya bicara kepada pendeta yang membimbing dia kepada keselamatan. Tolong dia. Lakukan yang kamu bisa. Kami bantu. Saudara, dan banyak orang-orang Kristen yang punya hati yang seperti itu. Karena apa? Orang-orang Kristen baru harus ditolong. Orang-orang Kristen yang baru percaya Tuhan Yesus, yang imannya belum kuat, harus ada saudara-saudara seiman yang mendampingi mereka, yang care terhadap mereka, yang berbelas kasihan terhadap mereka supaya imannya tetap kuat. Namun di dalam ayat berikutnya juga saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, maka ada kemungkinan di mana kita mengalami krisis pangan, kelaparan,
krisis air, krisis listrik, krisis betul-betul dalam hidup ini. Krisis moneter, apapun bisa terjadi. PHK besar-besaran di seluruh Asia Tenggara. Banyak orang pulang kampung dengan tidak membawa pesangon. Mereka harus menjual rumahnya di kota supaya bisa hidup kembali ke kampung halaman. Saudaraku, itu terjadi. Teman saya dari Vietnam menceritakan begitu, saudara. Di kota di mana tinggal, Saigon, saudara ya. Dia ceritakan bahwa ribuan orang, jutaan orang akibat pandemi ini harus pulang kampung dengan naik motor berkilo-kilo. Kelaparan bisa terjadi, ketelanjangan bisa terjadi, bahaya bisa terjadi, kematian pedang atau bahaya maut bisa terjadi. Dan orang-orang Kristen sepanjang masa, orang-orang benar selalu mendapat serangan dari orang-orang jahat. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Nabi-nabi yang benar mendapat serangan dari orang-orang yang jahat, dari raja-raja yang jahat, dari tentara-tentara yang jahat. Tuhan Yesus pun juga mengalami serangan dari tentara Romawi. Oleh karena engkau, karena iman kepada Tuhan Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Mazmur pasal 44, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, oh Tuhan, di mana engkau ketika aku menderita? Di mana engkau ketika aku dalam bahaya? Di mana engkau ketika aku dalam kesusahan, dalam kelaparan? Di mana engkau ketika aku dalam ketelanjangan, dalam penindasan? Tuhan, apakah engkau menyembunyikan diri? Bangunlah Tuhan. Tolong kami, jangan buang kami Tuhan. Jangan lupakan kami ya Tuhan. Banyak penindasan yang terjadi dalam hidup kami. Jiwa kami tertanam dalam debu. Tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami dan selamatkan kami ya Tuhan. Bebaskan kami ya Tuhan. Saudara, Tuhan adalah pembela kita. Musuh kita yang tidak kelihatan. Seperti pada waktu Ayub, saudara. Ayub mengalami penindasan daripada si jahat, yaitu iblis. Sampai kehilangan harta bendanya, kehilangan anggota keluarganya, kehilangan kesehatannya. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Apakah saudara tak percaya kepada Tuhan? Apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Apakah saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu pembelamu? Apakah kau tak percaya bahwa Tuhan itu penolongmu? Apapun yang kau alami hari-hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kata Rasul Paulus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan pembela kita. Dan karena kita sudah menerima roh pemenang. Roh Kristus, roh kebangkitan, roh pewahyuan. Untuk kemenangan itu ada pada kita. Itu mengapa martir-martir pada abad pertama, saudara, telah melihat pemimpin-pemimpinnya tetap setia mengikut Yesus walaupun dia mati. Karena imannya, akhirnya mereka mendaftarkan diri, saudara. Saya mau jadi martir. Saya mau mati untuk Tuhan. Luar biasa. Imannya bertumbuh. Lebih daripada pemenang. Masalah boleh ada. Halangan boleh ada. Tetapi bersama Yesus, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus, aku akan mengalahkan musuh. Aku akan mengalahkan kematian. Bersama Yesus, aku akan dibangkitkan, more than conqueror, lebih daripada pemenang. Karena Tuhan mengasihiku dan mati bagiku.
dan memberikan roh kebangkitan kepadaku. Dan aku pasti menang. Dan aku masuk dalam rencana Tuhan, dalam penggenapan janji Tuhan dalam hidupku. Sekarang dan yang akan datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, keyakinan yang seperti ini membawa kepada proklamasi, kepada deklarasi, kepada sesuatu pernyataan yang pasti. Bukan hanya teori kekristenan, bukan hanya asumsi. Kekristenan adalah kebenaran. Kita mengalahkan maut. Tidak ada yang bisa memisahkan hidupku dari kasih Allah, dari kasih Kristus. Baik hidup ini, baik maut, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ataupun suatu makhluk lain. Roh-roh apapun namanya. Dari ruang angkasa manapun. Dari belahan dunia manapun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu bisa berkat, bisa kutuk bagi manusia. Menjadi berkat kalau orang yang menggunakannya memiliki kebenaran dan etika dan memiliki kasih. Menjadi kutuk kalau hanya digunakan untuk kepentingan manusia, berpusat pada manusia, memuaskan manusia, dan akan menghancurkan manusia itu sendiri. Penemuan-penemuan yang besar bisa menjadi kutuk dan tragedi bagi umat manusia. Percaya kepada Tuhan, kasih Tuhan tidak lebih kecil dari apapun yang ada dalam dunia. Kasih Tuhan lebih besar dari apapun, termasuk sains dan teknologi, termasuk kemajuan, termasuk apapun peradaban yang bisa dicapai oleh manusia. Kasih Tuhan lebih besar. Percaya kepada Tuhan, jangan tergoda oleh apapun. Tetap ingat kasih Kristus. Kristus pembela kita, kasih Kristus. Kristus penolong kita, kasih Kristus. Kristus hidup kita, kasih Kristus. Kristus kebangkitan kita, kasihnya hebat luar biasa. Tiada tara yang membawa kita dari sekarang ini kepada kekekalan dan hidup yang berarti, hidup yang berguna. Sekarang ini signifikan karena kita akan menerima upah yang besar di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu, pembelaan-Mu nyata. Pada waktu kami mengalami penindasan, kesukaran, kesusahan, mengalami kritik yang tajam, fitnahan, ya kami mengalami tekanan-tekanan hidup ini. Tuhan, Engkau ada di pihakku, Engkau ada di sebelah kananku, Engkau menolong, Engkau bangkit dan bangun, Engkau menjaga dan melindungi kami. Karena kami adalah domba-domba tebusan. Ya gembala yang baik, Engkau memelihara hidup kami. Kami tidak takut, Engkau lah yang mencukupkan kebutuhan kami. Kami tidak akan kekurangan. Engkau yang memberkati hidup kami dan keluarga kami. Engkau yang memberkati hidup pelayanan dan studi dan pekerjaan kami. Engkau memberkati kota dan bangsa kami ya Tuhan. Memberkati negeri kami Indonesia. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita akan berdoa syafaat saudara. Bapa kami yang di surga, berkatilah bangsa kami Indonesia. COVID-19 mengancam nyawa 30.000 orang lebih. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk 10.000 orang yang bertahan dan sembuh. Tapi kami berduka cita bersama dengan ribuan orang yang meninggal. Keluarganya yang ditinggalkan. Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan. Bapa di surga, lindungi keluarga besar kami dan kami dari paparan COVID-19. Jagai kami, sertai kami
supaya kami tidak terpapar kemanapun kami pergi. Tuhan Yesus berikan hikmat bijaksana sehingga kami pergi ke tempat-tempat yang tepat, yang Tuhan izinkan kami pergi. Bapa, berkatilah ekonomi bangsa Indonesia. Banyak pengangguran, banyak PHK, banyak yang cemas, yang khawatir, banyak yang takut, banyak yang bersedih, dan banyak yang marah. Tuhan, ampuni bangsa kami. Biarlah bangsa kami berseru kepada Tuhan Yesus supaya ditolong dan diselamatkan. Dan umat Tuhan, kami semua, supaya kami menghadap kepada Tuhan, supaya kami tidak ragu-ragu memohon dalam doa, dan kami menghampiri tahta Tuhan yang kudus untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadikan kami tegar, kuat, bersemangat, dan hidup baru. Dalam kelaziman yang baru, kami tetap memperhatikan hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang suci, sehingga kami boleh mengalahkan dunia ini dengan segala tantangannya. Bapa di surga, sekali lagi berkatilah agenda-agenda pelayanan sepanjang minggu ini, baik doa-doa pagi, K3 pada hari Selasa, kebaktian komunitas-komunitas di rumah-rumah, doa misi, doa malam, maupun ibadah pada hari Minggu depan. Kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap bergantung kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau hendak memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan dan pelayanan, memberkati studi anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami berhasil dan sukses bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati tetangga lingkungan kami di mana kami tinggal, RT, RW, camat, lurah, bupati, wali kota, dan gubernur di mana kami berada. Bahkan pemerintahan pusat di Jakarta. Tuhan memberkati pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau menjawab doa kami. Mari kita berdoa bersama doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai beribadah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah ke atas kita semua anugerah yang ajaib, berkat kemurahan dari Bapa di surga, pertolongan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai roh dan jiwamu. Karunia-karunia Roh Kudus, tanda ajaib dan mujizat menyertai pelayananmu. Engkau diberkati. Ketika engkau berdoa, doamu dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang indah, nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.